Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berkumpul dan menyimak video pembelajaran dari kelompok 3 dengan mata kuliah Manajemen Strategi Pemberdayaan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf kelas 5B yang beranggotakan Utfi Eka Wulandari 12404193050. Yang kedua Ulil Afidatun Nisa 12404193062. Yang ketiga Elsa Putri Armabella 12404193072. Dan yang terakhir Wahyu Imam Santoso 12404193090. Oke, kita akan membahas mengenai perencanaan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan materi yang pertama tentang pengertian perencanaan partisipatif akan dibahas oleh Ulil Afidatun Anissa. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat, atau baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat menerima program. Esensi pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang mengaktualkan perilaku kepablikan atau transparansi, konsisten, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian, kredibilitas, kemitraan, dan keunggulan. Conyers menjelaskan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan, yaitu ada 3. Yang pertama, partisipasi masyarakat dapat menjadi telinga untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi dari program atau proyek pembangunan akan lebih mudah dicapai, apalagi dalam kondisi kontribusi masyarakat dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu implementasi pembangunan. Yang ketiga, partisipasi secara etik moral merupakan hak demokrasi bagi rakyat, sehingga dengan partisipasi yang maksimal, pemerintah sudah otomatis meredam potensi resistensi dan proses sosial bagi efek-efek samping pembangunan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elsa. Oke, selanjutnya mengenai pembahasan yaitu terkait sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Menurut RI nomor 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu pemberdayaan masyarakat ini digunakan untuk proses mengembangkan, mendirikan, menswadayakan, atau memperkuat posisi dari lapisan bawah yang terdapat dalam masyarakat desa. Kemudian tujuan dari adanya sosialisasi pemberdayaan masyarakat yaitu tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan atau ketidakberdayaan yang kemudian dapat menciptakan suatu iklim memperkuat daya dan melindungi serta dapat memproses program pembangunan perdesaan. Untuk materi selanjutnya yaitu pendampingan masyarakat. Pendampingan masyarakat adalah suatu pembinaan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah lembaga untuk masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan pemerintah, swasta, atau lembaga-lembaga untuk memberikan swadaya kepada masyarakat yang tertinggal dan terpencil yang mana dengan tujuan untuk membangun masyarakat tersebut. Peran penting yang perlu dilakukan dalam pendampingan masyarakat itu juga ada 3. Yang pertama, konsultan. Dalam hal ini, sebagai pendamping perlu untuk menjadikan dirinya sebagai tempat bagi orang yang ingin bertanya, yang mana di setiap kendala atau permasalahan yang dihadapi dengan mudah sekali bisa dihadapi. Dengan begitu, setiap permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat dengan sangat mudah sekali terpecahkan. Yang kedua, fasilitator.
di mana seorang pendamping sangat perlu sekali untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar tidak mudah putus asa atau pasrah. Adanya fasilitator yang mendampingi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencapai pada tujuan awal. Yang ketiga, pelatih. Upaya untuk memberikan pengetahuan yang lebih banyak agar masyarakat semakin terampil, maka sebagai pendamping masyarakat juga perlu memberikan pelatihan yang lebih tepat kepada masyarakat. Selain peran penting yang perlu dilakukan saat menjadi pendampingan masyarakat, yaitu dengan memiliki keterampilan yang lebih banyak. Beberapa keterampilan tersebut diantaranya yang pertama, berkomunikasi pada dua arah atau horizontal. Yang kedua, menyesuaikan diri atau adaptasi. Yang ketiga, studi dan analisis sosial. Yang keempat, mampu menangani ketegangan dan konflik. Yang kelima, belajar terus-menerus. Selanjutnya, tujuan utama dalam pendampingan masyarakat. Tujuan utama dalam pendampingan masyarakat ialah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat atau sebuah kelompok. Seringkali dalam melakukan pendampingan, masyarakat juga terjadi beberapa kendala. Yang pertama, seperti fasilitator. Faktor pada fasilitator sendiri meliputi dari 3 hal, yaitu dengan rendahnya kompetisi, kurangnya motivasi, dan juga gangguan fisik. Yang kedua, dari pendamping pemilik program. Untuk pemilik program, yaitu dengan kualitas rekrutmen fasilitator, kurangnya dukungan, dan kurangnya dukungan pengendalian program pendampingan masyarakat. Yang ketiga, faktor dari masyarakat sendiri. Untuk faktor lingkungan dan masyarakat meliputi kondisi geografis dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu pemilihan materi pembinaan. Dalam penetapan materi pemberdayaan masyarakat, hendaknya memperhatikan 4 hal utama, sesuai yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Suibiato, yaitu ada bina manusia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan posisi tawar masyarakat, sehingga materi pemberdayaan difokuskan pada 2 hal tersebut. Yang pertama, peningkatan kemampuan masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan melalui pemberdayaan adalah diutamakan pada sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian. Yang dimaksud dengan sikap kewirausahaan adalah sikap inovatif, mengacu kepada kebutuhan masyarakat pasar seperti optimasi sumber daya lokal. Dan yang kedua, peningkatan posisi tawar masyarakat. Terkait dengan hal ini, maka pengorganisasian masyarakat, community organizing, akan memainkan peran strategis, tidak saja untuk menyusun kekuatan bersama atau sering disebut collective capacity, tetapi juga dalam membangun jejaring atau network antar pemangku kepentingan yang terdiri dari birokrasi, akademisi, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pelaku atau pengelola media, utamanya dalam kegiatan advokasi dan politisasi. Selanjutnya ada bina usaha. Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal seperti A. Peningkatan pengetahuan teknik, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai produk. Yang B. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan jejaring kemitraan. C. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis didik dan didukung oleh keunggulan lokal. D. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi. Dan yang terakhir ada advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat. Ada bina lingkungan. Harus diakui bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia sejak awal 1970-an telah membawa dampak negatif sebagai perusak hutan terbesar, pencemaran lingkungan dari limbah industri atau pertanian rumah tangga,
serta perusak lahan dari kegiatan pertambangan. Menghadapi kenyataan tersebut, upaya pemberdayaan terhadap kesadaran lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lain sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius. Ada bina kelembagaan. Bina kelembagaan tidak cukup hanya dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah usai dalam pembahasan mengenai perencanaan partisipatif